Allahumma sholli ala Muhammad. Mengajilah sehingga kita bisa memintarkan umat, memberi pengetahuan kepada umat, menjadi wasilah ilmu, nur, petunjuknya Allah bagi umat. Pasti pertolongan Allah akan datang. Walaupun kita didustakan, walaupun kita disakiti, itu sudah jadi waris dari para rasul. Jadi para rasul dulu tidak enak-enak, berjuangnya tidak enak, nelongso, disakiti, fisik, psikis, kejiwaannya disakiti, bahkan dibunuh. Kanjeng Nabi Muhammad juga mengalami seperti itu. Sedangkan kita umat dari Kanjeng Nabi Muhammad, harus sadar kita dalam berdakwah pasti ada yang setuju, pasti ada yang menolak, pasti ada yang support, pasti juga ada yang menolak. Harus pahami itu, nggak boleh kita sakit hati. Tetap kita mendoakan terbaik buat saudara-saudara kita. Nabi ilmi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihi waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi malik ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jali fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fataha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil
وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sadaqallahul azim. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad sungguh-sungguh na'lamu mengetahui siapa Allah, innahu sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, la yahzunuka sungguh-sungguh akan menyakiti engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, alladzina yang mana yaquluna akan berkata mereka orang-orang kafir musyrik, fa innahum maka sesungguhnya mereka la yukadzibunaka tidak akan mendustakan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, walakinna adh-dhalimina akan tetapi adh-dhalimina mereka berbuat zalim bi ayatillah terhadap ayat-ayatnya Allah, yajhadun dengan cara menyangkalnya, dengan cara menolaknya. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad dalam berdakwah akan disakiti, akan dibuat sedih oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Kenapa kok dibuat sedih? Karena sebelum berdakwah kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari kecil sampai dia dewasa, kanjeng Nabi Muhammad terkenal
dengan kejujurannya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh kaum kafir Mekah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah berdusta satu kali pun, berdusta sekecil apapun, mulai dari masa kecilnya sampai dewasa. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun setelah Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, setelah umur 40, Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai Rasul untuk berdakwah, untuk menyampaikan tauhid, agama tauhid. Namun tatkala Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan, kebanyakan kaum kafir menolaknya, termasuk pamannya yang bernama Abu Lahab. Termasuk pamannya menolaknya, padahal Kanjeng Nabi Muhammad terkenal kejujurannya, dapat dipercaya, dijuluki Al-Amin. Bahkan suatu saat dikumpulkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad woro-woro Kanjeng Nabi untuk mengumpulkan kaum kafirun termasuk pamannya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berkata, seandainya di balik bukit sana aku mengatakan bahwa ada kelompok yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya kepadaku? Percaya, kata mereka. Seandainya aku bercerita akan mengeluarkan onta dari dalam batu, kalian percaya tidak? Percaya. Saking Kanjeng Nabi Muhammad terkenal jujurnya. Namun tatkala Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, mengajak kepada tauhid, menyebarkan agama tauhid, namun mereka menolaknya, bahkan meremehkannya. Itulah yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati. Namun oleh Allah dihibur, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Sungguh-sungguh Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sungguh mereka akan membuat sedih engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Disebabkan karena apa? Alladzi yaquluna, disebabkan perkataan mereka yang mana mereka berkata fa innahum, maka sesungguhnya mereka la yukadzibunaka, tidak mendustakan engkau. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, melainkan mereka zalim terhadap ayat-ayat Allah dengan cara menyangkalnya, dengan cara menolak kebenarannya. Padahal tahu apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad benar adanya. Namun karena mereka kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah, mereka telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, maka mereka menolaknya, menyangkalnya. Padahal benar
Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah berbohong selama hidupnya, dan mereka tahu itu. Namun karena kekafiran mereka tetap menolaknya, menyangkalnya. Itu yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad bersedih. Inginnya Kanjeng Nabi Muhammad seluruh umatnya itu masuk Islam. Namun pada kenyataannya, sehebat apapun kita dalam berdakwah, dalam mengajak, dalam berceramah, dalam berpidato, dalam berkhutbah, membuat orang menangis, membuat orang mengingat dosa-dosanya, membuat orang kagum terhadap apa yang kita sampaikan, belum tentu mendapatkan petunjuk dari Allah. Harus diingat itu. Jadi jangan sampai tatkala kita berdakwah banyak yang kagum terhadap apa yang kita sampaikan, banyak yang menangis terhadap uraian-uraian kisah yang kita sampaikan, terus kita beranggapan bahwa itu hasil dari usaha mereka. Itu salah total. Ini contohnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sekecil apapun, tidak pernah berbohong satu kali pun. Dijuluki Al-Amin, namun tatkala berdakwah mengajak kepada agama tauhid, mereka menolaknya. Walaqad kudzibat rusulun, dan sungguh-sungguh kudzibat mendustakan mereka rusulun terhadap para rasul min qablika, dari sebelum engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Sama dulu sebelum engkau diutus sebagai rasul, mereka sudah sering mendustakan para utusan, para rasul yang aku utus kepada mereka. Apa yang para rasul lakukan? Fasabaru, maka mereka bersabar terhadap mereka orang kafir. Ala ma kudzibu, atas apa yang mereka dustakan. Wa udzu, dan menyakiti para utusan. Hatta, sampai atahum, datang kepada mereka para utusan nasruna, pertolongan dari Allah. Sama para utusan sebelumnya bukan cuma didustakan bahkan, namun disakiti, namun juga dibunuh, bukan cuma dibuli, namun dibunuh. Namun apa yang para rasul lakukan? Mereka bersabar dengan usaha yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka pasrahkan semua itu, mereka bertawakal kepada Allah. Itulah namanya sabar. Bersabar atas apa? Alama kudzibu, atas apa-apa yang mereka dustakan. Wa udzu, atas apa yang mereka lakukan menyakitkan. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada para utusan nasruna, pertolongan dari Allah. Wala mubaddilah, dan tidak akan bisa merubah, tidak bisa mengubah li kalimatillah, terhadap kalimat-kalimatnya Allah, terhadap takdir-takdirnya Allah, terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Bahwasanya tatkala kebenaran itu datang, maka kebatilan pasti sirna.
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ja'al haqqu, tatkala datang kebenaran, pertolongan dari Allah, nur petunjuknya Allah, wa zahaqal batil, maka akan sirna kebatilan, maka akan sirna kegelapan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan, sesungguhnya kegelapan, kana zahuqa, pasti akan lenyap. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil, tatkala datang kebenaran, tatkala datang nur, cahayanya Allah, petunjuknya Allah, wa zahaqal batil, maka akan sirna kebatilan, maka akan sirna kegelapan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu, kana zahuqa, pasti akan lenyap. Walaqad ja'aka, dan sungguh-sungguh ja'aka, akan datang kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, min naba'i, min naba', cerita-cerita, dari berita-berita, dari cerita-cerita al-mursalin, para utusan. Jadi nyampe, mulai dari kanjeng Nabi Musa, ceritanya nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dari kanjeng Nabi Ibrahim, nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dari kanjeng Nabi Isa, nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nyampe semua berita-berita, cerita-cerita, perjuangan dari para utusan, kegigihan dari para utusan untuk mendakwahkan agama tauhid, agamanya Allah, akan nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk meneguhkan, menguatkan perjuangan kanjeng Nabi Muhammad. Bukan cuma kanjeng Nabi Muhammad yang diuji dengan kesedihan, diuji dengan penolakan, diuji dengan disakiti, bahkan dibuli, bahkan dibunuh. Bukan cuma kanjeng Nabi Muhammad, namun nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya sudah mengalami. Dusta sangat menyakitkan, apalagi terhadap orang yang selalu jujur, selalu berkata benar dalam kehidupannya, namun mereka tetap mendustakannya. Hilang kejujuran yang dibangun oleh kanjeng Nabi Muhammad, tidak berharga tatkala mereka mendengar dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad mengajak kepada agama tauhid. Harus bersabar. Apa yang disampaikan tidak semuanya setuju, tidak semuanya pro, mendukung, mensupport. Ada sebagian yang menolaknya, ada sebagian yang mendustakannya, padahal benar. Orang yang menolak, orang yang mendustakan, berarti dia kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Bukan hanya mendustakan saja, wa'udhu, mereka juga menyakiti secara
psikis, secara batin, juga secara fisik, dibunuh, dilukai para utusan. Ini yang dijaga oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam hal kemerdekaan, dalam hal Futul Mekah, pembukaan kota Mekah. Ini yang dijaga oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai presiden, sebagai pemimpin, dijaga betul-betul oleh Kanjeng Nabi Muhammad sampai kepada orang kafir yang hidup rukun, yang hidup berdampingan, yang tidak menyakiti, hak-haknya dijaga oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai orang kafir yang rukun, hidup rukun dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan umat Islam lainnya, hidup damai, rukun, tanpa menyakiti, tanpa memfitnah, tanpa membohongi, dijaga oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Hak-haknya, kewajibannya juga dijaga oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Orang kafir yang hidup rukun berdampingan dengan umat Islam dinamakan kafir dhimmi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dalam menjaga haknya kafir dhimmi, jangan sampai menyakiti kafir dhimmi, jangan sampai membuat keonaran dengan kafir dhimmi. Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man adza dhimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adzanallah." Barang siapa menyakiti kafir dhimmi, maka sama halnya ia menyakiti aku, kata baginda Rasulullah Muhammad. Dan barang siapa menyakiti aku, faqad adzanallah, maka sungguh-sungguh dia telah menyakiti Allah. Tegas Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjaga hak-haknya orang kafir dhimmi, orang kafir yang rukun hidup bersama umat Islam lainnya, dijaga betul-betul oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai sekarang pun seperti itu. Ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad tetap tegak dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdampingan dengan kita, kafir-kafir dhimmi, berbeda agama dengan kita, namun mereka tidak ada niatan untuk menyakiti, untuk membuat kerusakan, membuat fitnah-fitnahan, membuat kebohongan-kebohongan. Itu termasuk kafir dhimmi yang harus kita jaga haknya. Jangan sampai kita menyakiti kafir dhimmi yang hidup rukun bersama umat Islam. Karena barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka kata baginda Rasulullah, kata Kanjeng Nabi Muhammad, itu sama halnya menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad. Man adza dhimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adzanallah. Barang siapa menyakiti kafir dhimmi, kafir yang hidup berdampingan dengan umat Islam, maka sungguh-sungguh dia menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad. Faman adzani faqad adzanallah. Maka barang siapa menyakiti aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, maka sungguh-sungguh dia telah menyakiti Allah. Hati-hati. Tapi dalam hal tauhid kita tidak boleh toleransi. Kalau dalam tauhid kita tidak boleh toleransi. Sholat kalau Jumatan diajar semua kafir dhimmi, tidak boleh. Sebaliknya, ke gereja diajak umat Islam masuk gereja hari Ahad, tidak boleh. Kalau masalah tauhid tidak boleh.
Kebanyakan di masyarakat salah kaprahnya di situ. Kalau dalam hal tauhid, kita harus memberi garis yang jelas agar tidak ditabrak oleh kafir dhimmi. Bermuamalah boleh dengan kafir dhimmi. Tasakuran, diajak makan bareng boleh dengan kafir dhimmi. Ada dulu cerita nyata, ada sebuah pernikahan, kemudian yang jadi pembawa acaranya, yang menyambutnya adalah kafir dhimmi dari kaum Nasrani, yang mana di dalamnya namanya pembukaan, sambutan, pasti ada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak tahu kalau itu kafir dhimmi, pastinya kita akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal menjawab salamnya kafir itu hukumnya dosa besar. Cukup kalau kita tahu ada teman kita yang beda agama mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab waalaikum. Gak usah dilanjutkan, cuma waalaikum. Ini dalam acara pernikahan, yang menyambut adalah beda agama. Mengucapkan assalamualaikum, ya dijawab, kecuali yang tahu gak jawab, cuma waalaikum saja. Ini dalam hal tauhid jangan sampai dicampur adukan. Kalau masalah sosial kemasyarakatan boleh saja. Jangan sampai ada kebohongan, ada kedustaan dalam hal tauhid. Itu sangat dilarang bagi kita. Kalau dalam hal tauhid, namanya pernikahan, yang nyambut juga harusnya orang Islam. Banyak MC yang orang Islam lah banyak, kayaknya kehabisan orangnya. Gak boleh, dosa besar, dimaafkan oleh Allah atas tidak ketahuannya, atas ketidakpunyaan ilmunya. Makanya sering-seringlah mengaji, dengarkan ceramah agama. Jangan sibuk hanya urusan dunia. Kalau kita berfokus hanya kehidupan dunia ini, berfokus dalam hal mencari harta, mencari hidup, tanpa memperdulikan urusan akhirat, kita akan menjadi orang yang merugi. Jadikan ladang kebaikan tatkala kita hidup di atas dunia. Dibuat ladang kebaikan, ibadah itulah ladang kebaikan. Sholat, zikir, infak, sedekah, itulah ladang-ladang kebaikan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan besok di akhirat. Buatlah ladang-ladang amal-amal kebaikan di atas dunia ini untuk menggapai kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buat ladang-ladang kebaikan.
Sebarkanlah kebaikan dengan ilmu, berinfak sedekahlah, dengan menjadi kaya yang dermawan. Mengajilah sehingga kita bisa memintarkan umat, memberi pengetahuan kepada umat, menjadi wasilah ilmu, nur, petunjuknya Allah bagi umat. Pasti pertolongan Allah akan datang. Walaupun kita didustakan, walaupun kita disakiti, itu sudah jadi waris dari para rasul. Jadi para rasul dulu tidak enak-enak, berjuangnya tidak enak-enak, nelongso, disakiti, fisik, psikis, kejiwaannya disakiti, bahkan dibunuh. Kanjeng Nabi Muhammad juga mengalami seperti itu. Sedangkan kita umat dari Kanjeng Nabi Muhammad, harus sadar kita dalam berdakwah pasti ada yang setuju, pasti ada yang menolak, pasti ada yang support, pasti juga ada yang menolak. Harus pahami itu, nggak boleh kita sakit hati. Tetap kita mendoakan terbaik buat saudara-saudara kita. Nggak boleh kita menghakimi karena nggak mau diajak, terus kita melabeli mereka dengan label ahli neraka. Tidak boleh, hati-hati. Jangan sampai dakwah yang kita lakukan membuat diri kita bagaikan lilin, ingin niat menerangi namun kita terbakar sendiri. Jangan sampai seperti itu. Biasa dalam kehidupan ada yang menyakiti, itu biasa. Tugas kita, tugas para rasul, tugas pewaris dari para rasul, yaitu para ulama, tugasnya hanya menyampaikan berita gembira kalau besok adanya surga, memberi peringatan besok adanya neraka. Itu tugasnya dari pewaris dari para rasul, para nabi. Karena tugasnya para nabi hanya menyampaikan saja, hanya memberi berita gembira saja, hanya memberi peringatan saja, bukan untuk memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan lahir, batin, kekuatan ekonomi, kekuatan iman, kekuatan intelektual, kecerdasan otak, sehingga kita bisa mengubah kehidupan di dunia ini dengan tangan-tangan kita, dengan kekuasaan kita, bisa merubah kemungkaran yang ada di atas dunia ini. Dengan lesan-lesan kita, minimal kita bermohon kepada Allah bisa mengubah kemungkaran dengan melalui doa-doa di dalam hati kita. Jadi tatkala kita melihat kemungkaran, kita wajib merubahnya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau kalian besok menjadi orang yang kaya raya dermawan, amin, rubahlah kemungkaran ini dengan kekuasaan kalian. Banyak sekarang iman diobral, ditukar dengan satu bungkus, dengan satu bal sarimi gorengnya, sarimi kuah, ditukar dengan 1 kilo
telur ditukar dengan 1 sak beras, asalkan mereka mau mengikuti agamanya orang kafir. Hati-hati. Makanya minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa mampu membantu saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan agar keimanan mereka tetap kuat, tetap kokoh, sehingga dapat menjalankan ibadah, dapat menjalankan muamalah, sehingga mereka sama-sama hidup sejahtera di dunia sampai di akhirat. Makanya kalian harus belajar, harus terdidik, harus kuat mentalnya, kuat jiwa raganya, karena support untuk dakwah adalah kekuatan itu, kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan raga ini, dan juga kekuatan ekonomi, kekuatan otak kita, kecerdasan otak kita dalam berdakwah. Itu semua dijadikan oleh Allah wasilah dalam berdakwah. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita seiman seislam tetap oleh Allah ditetapkan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Semoga kita oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir hayat kita bisa melafalkan kalimat tauhid thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.